You don't need to go digital, you need to grow. Video ini didukung oleh Open BO Podcast episode kedua. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali, business owner. Karena di Open BO ini kita akan buka-bukaan dengan para business owner. Nah, yang satu ini nih, pebisnis di dunia industri digital marketing. Pas banget nih untuk teman-teman yang memang lagi pengen ngedalamin yang namanya digital marketing. Dia kawan saya udah lama banget ya, dari sekolah, nggak SD juga sih, SMP dulu. Nah, ya langsung aja deh Pak Rio kita kenalin. Udah lama banget ya kita temenan ya, kenal ya. Udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Ini nggak sih kelihatannya aneh nggak sih? Kayaknya gue baru pertama kali pakai begini. Iya, jangan norak lah. Oke, Pak, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Berapa tahun ya? 2000 lost contact tuh. Lupa sih gue dulu sempat kontakan, terus kan sempat. Terakhir kita bisnis bareng apa? MLM. Ya, jadi gue nggak mau merendahkan LM-nya. Karena menurut gue big di MLM, mindset bisnis gue itu di train juga sama lu di MLM sebenarnya. Gue nggak menjelekan walaupun gue nggak berhasil di MLM itu gitu. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Pak Rio? Banyak ya kesibukan. Jadi memang saat ini gue sama teman-teman gue ada beberapa platform yang kita bangun. Jadi yang pertama kita lagi bangun udah publish sih, itu udah running sekitar setahun lebih. Itu aplikasi psikotes dan assessment. Itu bisa dicek di HRD Room. Dan gue sama salah satu partner gue berdua sih, tepatnya bertiga ya. Ada satu lagi tim programmer. Ini satu lagi orang ada di sini nih. Kita bangun ada autoresponder. Itu pakainya Messenger ya. Ada autoresponder yang kita WhatsApp ya, WhatsApp Messenger ya. Iya benar. Nanti Itu kedepannya bisa banyak sih. Luar biasa sih. Jadi gue nih kita ke belakang dulu nih, ntar sebelum kita masuk ngobrol-ngobrolin tentang bisnis lu. Jadi setelah sekian lama nggak ketemu, terus akhirnya 2019 lu sempat ngubungin gue dan akhirnya kita ketemu kan. Kita ngobrol-ngobrol dan gue cukup kaget banget di situ. Kenapa? Karena pada saat lu sebenarnya pas gue nanya, mungkin lu ingat pas gue nanya lu jualannya apa sih? Jualan makam. dan itu gue langsung, jualan makam, gila. Dan itu digital gitu. Maksudnya lu jualnya secara online gitu kan. Sebenarnya gimana sih yang lu lakuin? Apa sih sebenarnya yang lu lakuin dalam berjualan digital marketing itu kayak apa sih? Jadi sebenarnya itu tuh bukan barang jualan gue ya. Karena kebetulan pas lagi kita kontak-kontakan tuh, gue lagi ngontak lu. Waktu itu pas kebetulan ada salah satu klien, gue kayaknya nggak usah sebut merek lah ya, yang lagi involve sama kita, perusahaan yang kebetulan yang memang yang dipasarkan itu produknya itu adalah memang kafling, bukan makam. Kalau makam itu kan kuburan ada isinya gitu kan. Nah itu kafling. Jadi memang kafling yang memang itu orang tuh nyebutnya tuh pre-need ya. Jadi sebelum dia butuh udah disiapin gambarannya kayak begitu. Nah sebenarnya gue benar-benar penasaran, bahkan sampai sekarang lu udah jelasin banyak lah bisnis lu itu, cuman ya jualan orang ya, walaupun itu jualan orang. Banyak orang yang jualan baju ya di marketplace, di marketplace, kemudian jualan jasa ya jualan langsung ketemu prospecting. Ini makam bener-bener gue nggak kepikiran gitu. Lu boleh kasih gambaran nggak sih apa yang lu lakukan gitu pada saat lu memang jualan, dan yang gue tahu lu omsetnya juga lumayan gitu. Ya apa ya bahasanya ya. Jadi memang kan kalau misalkan kita jual sesuatu, sebenarnya ya apapun yang kita jual itu akan lebih mudah kalau kita tahu kita mau jualannya ke siapa. Oke, berarti siapanya dulu ya? Iya, nah makanya sebenarnya waktu itu adalah yang bisa dilakukan itu adalah kan sebenarnya menggrab lebih banyak daftar nama calon pembeli. Nah waktu kalau nggak salah pas kita kontak-kontakan tuh belum nyampe ke tahap itu deh. Waktu itu kita lagi bikin atau setup buat rekrut agentnya, karena kan memang ya
Itu salah satu cara untuk menjual sesuatu yang cukup powerful ya, dengan kita pakai agent. Karena agent itu kan punya kontak atau punya orang yang misalkan nih, gua kenal sama lu, tapi ada orang yang lu kenal, gua nggak kenal dia, tapi ternyata dia butuh produk atau layanan gua. Nah, ketika lu mempromosikan itu kan itu bisa nyampe ke dia dan ternyata dia jadi beli layanan gua. Kita nyebutnya mengadvokasi lah. Ilmu MLM nih gue tahu nih. Tapi yang jelas itu jadi gini gambarannya, kalau misalkan ditanya ke gua, kenapa saat ini banyak orang yang pakai program reseller dan lain-lain ya. Nih, ini kita hitung-hitungan bodoh-bodohan deh gambarnya. Namanya kita jual produk pasti butuh yang namanya ada biaya akuisisi. Betul. Untuk biaya akuisisi customer. Kalau misalkan nih dengan biaya akuisisi customer yang sama dengan biaya akuisisi agent, terus ketika kita akuisisi agent atau reseller atau apapun itu, tapi dia itu punya potensi memang kita push untuk bisa mempromosikan lagi. Artinya dari satu orang ini kita akuisisinya satu orang, tapi kita bisa menghasilkan 2-3 penjualan lain. Lalu kalau misalkan dari sisi pebisnis, kira-kira lu mending pakai skema yang itu buat ngegenjot penjualan, atau lu cuma ngejualan ke satu orang tapi dia tanpa ada promote gitu. Ya, yang pertama tadi udah Yang pasti. pertama kan, karena biaya akuisisinya bisa jadi sama. Benar. Sama-sama 150.000, sama-sama 150.000, yang satu dari 150.000 bisa menghasilkan 4-5 penjualan karena dia mempromosikan. Iya, sepakat. Nih, gue jadi ingat waktu dulu awal-awal kita bisnis bareng. Jadi Ri, kalau misalnya lu bintang 3 terus ngerekrut bintang 3 gitu, jadi kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke. Nah, lompat lagi nih ke belakang lagi. Waktu kita, yang gue tahu tentang lu gitu kan, dari sekolah dulu, lu emang orangnya nggak bisa diem sih. Emang bener-bener lu tuh selalu cari peluang. Bahkan waktu di sekolah dulu, pulsa aja lu ini ya, SMS aja lu bisnisin. Kalau boleh tahu lu tuh sebenarnya kemampuan berbisnisnya itu apakah lu cari sendiri bakat atau ada yang drive lu gitu? Ya, yang lu sadari. Gak tahu, gue pertanyaannya susah deh, lebih susah gak? Apakah ada background dari keluarga lu sendiri gimana? Memang orang tua gue bisnis dulu. Waktu zaman barang-barang impor belum masuk ya. Kan sekarang tuh lagi rame ya barang-barang impor ya. Orang tua gue tuh udah ngelakuin itu gitu. Jadi impor barang dari China, ngambil dari Thailand, terus ditaruh di kayak di Sogo, di Metro kayak gitu. Itu udah dilakukan dari zaman gue kecil. Dan memang biasanya tuh kayak hari Sabtu itu gue suka ngikut sama nyokap. Ya udah kita cuma tinggal ngecek gerai-gerainya. Dan waktu itu kan karena barang impor belum pada masuk di brand label sendiri, ya itu tas-tas yang waktu itu tuh harga jutaan tuh masih gampang jualannya gitu. Iya, berarti lu punya privilege itu ya, maksudnya background orang tua emang udah dari bisnis gitu. Gua belajar dari situ atau lihat dari situ sih, itu yang pertama. Nah sebenarnya ada satu poin yang cukup menarik waktu itu. Jadi gua nggak tahu lu pernah ngalamin ini apa enggak. Ya dulu tuh di tempat gua tuh di rumah tuh kita langganan susu Ri. Yang kalau susu pagi, kalau kayak susu murni tuh pagi tuh suka dikirim gitu di botol-botol atau yang di plastik-plastik. Nah itu gue ngelihat, nih orang enak banget ya, kita beli sekali tapi tiap bulan dianterin gitu. Jadi kayak jualannya cuma sekali tapi gue mesti bayar berkali-kali gitu. Nah itu hal yang menarik buat gue gitu. Sampai ya itu salah satu hal yang mungkin yang menginisiasi kali. Dan itu gue masih kecil, gue lupa SD apa kalau nggak salah. Berarti emang dari SD lu udah bisnis ya? Enggak sih, seneng duit sih tempatnya. Gue gak peduli mau bisnis, yang penting udah duit. Oke, ini lu kan istilahnya punya privilege atau emang background keluarga emang dari bisnis. Menurut lu penting nggak itu? Apakah memang harus punya itu dulu kemudian baru kita berbisnis, atau memang yang ngedrive lu pada akhirnya ya kita sendiri gitu? Yang ngedrive gue tuh ya bisa dibilang mungkin diri gue sendiri ya. Jadi kalau misalkan ditanya background keluarga itu ngaruh apa enggak, gue nggak tahu. Karena in case gue pernah waktu gue lupa deh itu zaman kuliah atau zaman SMA, pas gue waktu itu awal pertama gue cerita sama nyokap sama bokap, Pak aku mau bisnis ini nih, itu nggak boleh, tapi padahal mereka tuh bisnis gitu. Apa tuh bisnisnya? Ya gak usah gue bahas lah. Kayak gue tahu deh. Jadi ya itulah, jadi mereka nggak open. Ya udahlah kamu sekolah aja. Padahal memang yang gue lakukan ya gue tahu mereka ngelakuin bisnis. Meskipun ya gue tahu dari apa yang mereka lakuin itu nggak semuanya berhasil. Ya ketika dalam kondisi yang
paling berat pun ya gue ngerasain tuh, dan gue lihat gimana stresnya bokap gue gitu. Tapi itu nggak bikin gue ngelihat karena gue ngelihat kondisi kayak begitu gue jadi nggak harus bisnis. Artinya kan gue mempelajari apa yang bikin jangan sampai kayak gitu. Sepakat. Nah, lagi nih flashback nih, seru nih seorang teman lama nih. Oke. Gue belajar sedikit banyak sih, gue belajar tentang bisnis dari lu. Salah satunya adalah mindset lu tuh yang paling gue inget tuh gini. Jadi kalau misalnya kita bisnis nih, ya kan, terus nggak punya modal, mindset lu tuh nggak ya udah stop karena nggak punya modal, tapi mindset lu adalah ya kalau nggak punya modal ya kita cari gitu. Nah, itu kalau misalnya di luaran sana termasuk gua adalah mindset yang sangat susah didapatkan gitu. Lu sadar nggak sih itu? Dan menurut lu itu lu dapetnya dari mana? Dari orang tua atau lu memang belajar sendiri hal yang kayak gitu? Aduh, pertanyaan susah nih. Gue lupa malah gue pernah nyampein itu apa enggak. Tapi gue punya poin tuh gambarannya kayak gini. Gue nggak tahu ya, ini gue entah tercetus atau apa, gue lupa, atau gue dapet inspirasi dari mana, itu udah lupa banget. Tapi hal ini yang gue dari dulu pegang sih. Namanya kita bisnis, kita kan pengen nyari duit atau kita pengen ngasilin duit, bener nggak? Ya itu poinnya. Biasanya kan awal tuh orang tujuan bisnis entah dia mau buat jangka panjang, ada yang bilang mau punya passive income dan lain-lain, ada yang cuma buat bertahan hidup. Tapi intinya kan lu mau nyari duit. Poin-poin dasarnya itu kan. Nah kalau misalkan kita ngomongin bisnis, gua nggak punya modal. Modal itu kan bagian dari nyari duit gitu. Iya. Nah, kalau misalkan lu pengen nyari duit, tapi kalau ngomongin modal lu nggak bisa nyari duit, itu kan itu langkah step pertama gitu. Kalau lu buat nyari modalnya itu kan udah sama-sama nyari duit tuh, buat nyari modalnya udah bisa, ya kemungkinan besar setelah itu lu udah bisa nyari duit gitu. Yeah. Kalau misalkan buat lu pengen nyari duit tapi basically nyari modal aja yang nyari duit itu nggak bisa, lu gimana mau nyari duit? Simple gua kayak gitu sih. Bener-bener itu keinget perkataan almarhum Bob Sadino ya. Mencari modal itu sebenarnya masalah termudah dalam berbisnis gitu ya. Kalau misalnya lu nggak bisa dapetin modal, ya gimana caranya lu menjalani bisnis gitu ya. Ya oke deh, sepakat juga sih gitu. Nah nih gue mau nanya nih, skill, knowledge, modal, mana yang menurut lu paling penting bagi pengusaha? Skill, knowledge, modal. Skill, relasi, modal. 3 ini mana yang paling penting? Urutin deh. Skill, relasi, modal. Yang pertama skill. Karena? Jadi gambarannya gini, gue nggak bisa bilang namanya bisnis itu nggak butuh modal. Apapun bisnis itu butuh modal, even itu adalah skill. Jadi gue lupa gue pernah baca satu buku di mana, tapi yang jelas adalah gambarannya di situ di poinnya dibahas kayak gini. Manusia itu nggak ada nilainya. Yang bikin dia bernilai itu kalau dia itu punya ilmu atau punya keahlian. Jadi kalau misalkan saat ini memang mungkin kita secara modal kurang atau secara modal nggak bisa, ya bekalilah diri lu sama ilmu gitu. Makanya ketika gue pernah ngalamin hal terpuruk, yang paling terpuruk sekalipun yang bisa gue jual adalah skill gue. Ya. Kalau misalkan lu nggak bisa jual skill, terus ya maksudnya skill itu nggak mau mempelajari, nggak punya, ya gue nggak tahu waktu itu gue mesti ngapain gitu. Karena ya skill aja gue nggak punya, nggak ada yang bisa gue jual gitu. Ya, tadi lu bilang pada saat lu mengalami hal terburuk pun lu masih bisa bangkit karena lu punya skill. Pengalaman terburuk apa sih pada saat lu berbisnis tuh? Yang pernah lu alamin? Apa ya? Ditipu upline enggak ya? Enggak sih. Enggak, kita nggak bahas itu lah. Maksudnya bisnis lu sendiri. Nggak tahu ya, nggak ada yang buruk sih buat gue. Oh ya, jalan terus gitu. Iya, bukan, maksudnya hal mungkin untuk dari sisi bisnis, ketika secara gue menanggapinya secara personal itu hal yang buruk ya, maksudnya bukan buruk ya, hal yang terpuruk, tapi biasanya gue dari situ pasti akan belajar sesuatu. Maksudnya terpuruknya itu secara ekonomi ya. Oke. Jadi maksudnya ketika emang itu terpuruk secara ekonomi, ya paling nggak tuh jangan mempengaruhi sisi emosional gue gitu. Karena gambarannya yang gue pelajarin itu, ya nggak tahu, ini mungkin dari pengalaman beberapa kali ya. Iya, bisnis itu bukan soal duit sih sebenarnya. Tapi untuk di awal ya, meskipun yang kita cari duit, itu tuh lebih kayak olahraga mental, olahraga knowledge. Karena kalau misalkan ya pasti bakal banyak hal yang kita alami. Jadi kalau ditanya ke gue bisnis itu susah nggak? Susah banget. Bukan susah atau gampang, tapi susah banget.
kalau mau bangun bisnis. Jadi ya itu tadi mesti siap di mentalnya. Tadi kan gue pernah dengar cerita lu kalau lu sebelumnya pernah punya perusahaan kan, pernah punya company yang akhirnya jatuh, bener nggak? Ya. Ya, itu boleh tahu nggak hal yang paling lu bisa ambil pelajaran pada saat company lu itu terpuruk gitu? Jadi ini ya gue nggak tahu, tapi mungkin ini buat teman-teman yang ngembangin produk digital atau memang bikin sebuah startup atau bikin sebuah aplikasi, ini bisa ngebantu ya. Atau mungkin yang baru mau beralih. Waktu itu yang gue nggak sadar itu adalah, bukan nggak sadar ya, ini masalahnya di kompetensi gue. Gue nggak tahu maksudnya nggak bener-bener ngeh yang namanya MVP atau minimum viable product. Nah, harusnya ketika gue nge-develop sesuatu, yang gue bikin itu pertama adalah versi MVP-nya. Nah, salahnya adalah yang waktu itu mau gue bikin itu, gue pengen bikin sebuah yang wall sempurna, yang seolah-olah itu ini udah keren, udah canggih banget. Tapi ya itu bullshit gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika memang ngembangin sesuatu, yang ngembangin bertahap sesuai kebutuhannya sih. Makanya disebut minimum viable product. Apa dulu nih yang mau kita beresin, apa dulu yang mau kita beresin. Jadi ya itu dibangunnya beneran bertahap. Ketimbang udah bangun sampai ujung, itu biayanya juga gede, tapi ternyata mangkrak gitu aja. Jadi kalau misalkan ditanya hal yang gue sesali apa, itu duitnya cuma jadi source code. Mending sebenernya gue bukain chicken atau apa gitu. Iya. Jadi itu ya maksudnya MVP tadi ya, tadi minimum viable product. Jadi ini berlaku juga nggak MVP dengan bisnis konvensional, bukan digital, bukan produk digital, berlaku nggak? Menurut gua ya, tinggal diadopsinya aja. Jadi misalkan contoh, kalau misalkan emang yang mau lu deliver solusi apa, ya udah beresin aja itu dulu gitu. Nanti yang lainnya juga bakal ngikut. Kebutuhannya itu kan akan berkembang seiring dengan pertumbuhan customer kan. Ketika customernya tumbuh, ada need apa baru. Jadi ya basically tuh hal apa dulu yang pertama yang emang kita pengen deliver, yang kita pengen jual gitu. Yang emang itu bisa dinikmatin orang. Fokusnya di situ dulu sih. Nanti dari situ bisa berkembang. Oke. Jadi kayak misalnya gue pengen jualan kerudung lah, hijab gitu. Ya udah, ada hijab jualan aja dulu. Nanti kebutuhan pasar misalnya butuhnya pakaian muslimnya, akhirnya gue lompat ke sana, seperti itu ya. Tapi dengan existing market yang ada. Iya. Jadi jangan yang idenya kebanyakan. Jadi kalau yang gue pelajarin dari mentor gue itu, banyak orang gambarannya gini, dream big, terus maunya start big. Itu bullshit, man. Apalagi lu nggak punya apa-apa, modal kagak punya, skill kagak ada ya. Jadi salah dream big nggak? Dream big nggak salah. Yang salah adalah ketika lu dream big dan lu tahu konsekuensinya apa untuk mencapai itu, bukan yang cuma ngimpi doang mau ngapain. Jadi sebenarnya ya nggak salah. Ya ketika lu punya dream big, ya udah lu start small gambarannya gitu. Lihat dari hal yang paling kecil, lu bikin step by stepnya, milestone-nya apa, simpelnya gitu sih. Iya. Dream big, start small, simpelnya itu. Perjalanan 10 km dimulai dari satu langkah ya. Iya. Satu langkahnya dulu aja itu diberesin gitu. Nggak usah nanti aku mau begini. Aku biasanya kalau ketemu kayak beberapa teman-teman, ada yang beberapa nanya, mas aku mau develop bisnis, ini maunya begini, itu biasanya udah gua cut duluan tuh, gua pahitin aja, karena kalau nggak ngabisin waktu gua doang. Wah, luar biasa. Bisnis itu tadi lu bilang kalau memang perjalanannya sangat emosional sekali ya, nguras emosional, nguras knowledge, dan lu yang ngedrive. Orang biasa kalau misalnya menghadapi hal-hal emosional kayak gitu, udahlah kayak gitu kan, gue nggak bakat kayaknya. Iya, tapi lu tetap maju berbisnis, yang gue tahu jatuh, bisnis lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin lu udah emosional tapi lu tetap maju gitu? Yang ngedrive lu itu apa? Apa ya? Uang, masa uang lagi sih? Kalau dibilang karena uang, itu urusan itu sih kayaknya bisa dibilang tuh udah nggak perlu dipikirin gitu. Karena kalau misalkan lu ngerjain bisnisnya bener, mau bis apapun yang lu kerjain, itu uang itu pasti nyampe. Istilah kata uang itu efek samping ya. Apa ya kalau ditanya yang ngedrive gue, ya karena gue suka aja sih. Karena lu suka ya? Suka bisnis gitu? Tepatnya mungkin gue suka sama peluang, gue suka lihat peluang, mungkin oportunis. Makanya tuh ada temen gue yang bilang, nih orangnya ada di sini nih, kalau lihat di ujung, pokoknya kalau ketemu lu apa aja pengen dijual. Ya, gue sepakat sama dia. Iya bener. Dan orang-orang biasanya tuh yang deket-deket gue,
jadi pada seneng, jadi pada suka jualan semua gitu aja. Sama gue juga. Oke, gue sering ngobrol sama orang-orang yang punya bisnis ya, misalnya bisnis, ada yang pernah bisnis boneka, gue ngobrol juga sama dia. Kemudian juga bisnis apa lagi ya, bisnis kuliner, terus bisnis makanan, dan banyak deh. Nah, yang gua nilai dari mereka suka itu dan mereka punya passion itu. Maksudnya gini, ada saat orang jualan hijab misalnya, ya dia suka dengan model-model hijab dan akhirnya dia jualan. Tapi gua nggak ngeliat itu di lu. Yang gua lihat lu itu di lu adalah ya ada opportunity gue jual. Jadi sebenarnya passion lu itu di mana? Dan menurut lu penting nggak passion dalam berbisnis? Emang lu nggak lihat itu di gue ya? Enggak. Karena Jadi, jualan lu kan banyak. biasanya yang memang gue ambil adalah hal-hal yang gue suka. Oke. Jadi belum tentu ketika itu bisa ngasilin duit banyak buat gue, itu pasti gue ambil. Gue akan ngelihat apakah gue suka itu apa enggak, itu dulu. Urusan itu, jadi gambarannya gini, lu bisa ngasilin dari sini gede banget nih, ya tapi gue nggak suka. Entah nggak sukanya sama bisnisnya atau orang yang nawarinnya. Oke. Kalau itu udah gue nggak suka, ya udah nggak akan gue kerjain gitu meskipun duitnya gede. Atau mungkin gue akan cari orang lain dan gue jadi kompetitornya. Jahat banget kayak. Oke, lu berarti memang ada like dan dislike juga yang ngaruh juga ya di sana ya. Hal pertama sih sebenarnya kalau misalkan ngomongin bisnis, nggak tahu ya. Kalau gue sih bukan soal bisnisnya apa dan berapa yang dihasilin, tapi mungkin yang akan gue lihat tuh gue bisnis sama siapa. Oh. Karena kalau misal, ya contoh nih misalkan, ya kayak sama lu aja. Padahal kan sebenarnya kalau waktu itu pas gue punya kebutuhan apa, gue ngontak orang lain, gue nggak perlu capek-capek atau gue bingung-bingung nyari kontak lu di mana, kan gue bisa gitu. Iya betul. Tapi kenapa gue pilihnya adalah gue nyari kontak lu, ngubek-ngubek. Daripada padahal kalau ketika gue googling waktu itu yang bisa gue ajak partnership ada banyak gitu misalkan. Betul. Benar. Oke, itu udah kita bahas secara umum. Sekarang bahas sedikit nih tentang bisnis yang lagi lu jalanin nih. Jelasin dong bisnis apaan lagi lu jalanin. Apaan ya? Gini, yang gue tangkap adalah, karena gue juga bingung lu bisnis apaan. Tapi yang gue tangkap adalah gini, pada saat gue ketemu sama lu bukan tipikal, kita ngomongin digital marketing deh ya kan, karena bisnis lu kan core-nya di sana ya, di digital marketing. Banyak orang sekarang pada saat masuk ke digital marketing pasti yang mereka bahas adalah Facebook, kemudian marketplace, kemudian Instagram, sosial media lah secara lebih khusus. Tapi lu tidak membahas itu. Lu membahas tentang funnel marketing atau digital marketing, funnel di dalam digital marketing. Jelasin gue dong sedikit tentang funnel marketing di dunia digital itu kayak apa. Lu fokusnya di sana kan? Iya, bisa dibilang gue memang lebih banyak ngubek-ngubeknya ke situ ya. Dan alasan lu kenapa nggak ya mainstream aja, ikutin apa yang dikatakan market ya, kita bersosial media, bisnisnya di sosial media seperti itu. Karena kalau buat gue di digital marketing itu bukan apa ya, bukan kayak maksudnya bisa dibilang tuh bukan bisnis gue yang ada di situ gitu. Tapi mungkin gue pernah ngalamin satu sisi di mana ketika gue kelimpahan traffic. Nah, ketika gue kelimpahan traffic, terus traffic itu nggak jadi apa-apa gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kan setelah lu dapetin banyak traffic, karena gambarannya gini, lu mau dapetin banyak traffic, ya lupakanlah Facebook, lupakanlah sosial media, lupakanlah apapun itu. Pokoknya traffic itu bisa dibeli. Nah, pertanyaannya adalah setelah lu bisa beli trafficnya masuk, lu ngolahnya gimana? Oke, dan itu dipelajari di funnel marketing. Nah, itu kalau ketika ngomongin funnel itu kan, ya itu kan adalah ketika ada traffic masuk, kita ngolah trafficnya itu gimana supaya jadi duit. Simpelnya gitu sih. Nah, karena gue suka duit, makanya gue ngomongin di situ, bukan di depan. Karena di depan itu tempat bagian buang duit. Iya. Kalau misalkan buang duit, depan tuh maksudnya traffic ya? Iya. Ya meskipun dua-duanya perlu diomongin gitu. Iya. Cuma kan setelah traffic itu diolah, kan jadi duitnya di situ gitu. Makanya gue lebih seneng di situ. Berarti di bagian belakang funnelnya lu dapetin duit situ ya? Iya. Oke. Mentor penting nggak menurut lu? Penting banget. Penting. Siapa mentor lu saat ini? Harus gue sebut ya? Sebutlah. Yang pertama yang di depan gue ini sih. Nggak, gue belajar dari lu. Gue juga maksudnya, jadi kalau misalkan ditanya kalau mentor secara khusus, gue
Jujur urusan digital marketing gue banyak belajar dari gue kayak ikut beberapa course, jadi ya kan nggak harus yang intens ya, Betul. nggak harus yang intens. Ketemu gue banyak belajar dari ada di Amerika itu dia punya sebuah platform yang namanya ClickFunnels. Gue banyak belajar dari namanya Russell Brunson. Russell Brunson. Gue ikut course-nya dia apa segala macem itu, banyak belajar dari dia, baca bukunya. Karena lu nanya berapa waktu terakhir ini, gue belum sempet nih baca lagi nih. Baca lagi lah. Karena banyak yang dikerjain. Iya. Ntar abis lu baca gue pinjam bukunya. Oke. Terus dia juga salah satu orang yang inspiring gue sih, karena dia bangun startupnya itu tanpa venture capital, tanpa backup funding. Oh ya. 1 juta, aku lupa deh berapa user pertamanya itu, $1 juta pertamanya atau $10 juta pertamanya itu bahkan tanpa funding itu dia bisa nge-build itu, dan ternyata itu masuk akal, strateginya memang ternyata ada. Wow, tanpa modal sama sekali. Karena startup Bukan tanpa modal, Iya. tanpa pendanaan. Iya, tanpa pendanaan, tanda funding tadi ya. Padahal startup sekarang kan funding core banget itu. Iya, dia self funding sih yang dia lakukan. Oh, waduh, luar biasa sih. Ya, meskipun gue juga nggak menutup mata kalau misalkan ada funding mau masuk ya gue ambil gitu. Oke. Tapi Oportunis artinya sekali itu Anda. Oke. Nah, ada goals jangka panjang nggak sih untuk bisnis lu sendiri? End game lu itu apa? Gue seneng, jadi ada salah satu YouTube channel yang paling gue suka itu YouTube channelnya Pak Gita Wirjawan, dan kenapa gue seneng karena dia selalu menanyakan end game lu itu apa. Nah sekarang gue tanyain ke lu, end game lu pengennya apa sih? Dari aspek apa nih? Bisnis lu udah pasti. Bisnis. Jadi sih sebenarnya kalau misalkan ngomongin bisnis ya, gue nggak tahu ya, mungkin ini banyak orang juga yang nggak setuju sama gue. Tapi yang gue pelajarin dari waktu itu gue ikut coachingnya namanya Pak David. Itu Pak David Cokroharjo, teman-teman bisa belajar aja dari dia. Itu dia kalau ngomongin bisnis dia canggih banget lah. Dan gue baru ngeh memang di situ hal yang memang dari dulu itu udah gue lakukan gitu. Ketika memang gue mau masuk ke sebuah bisnis, dari awal itu bukan dari awal sih. Kita ada perlu satu titik kita ngomongin yang namanya exit strateginya mau apa gitu. Exit strateginya mau apa? Jadi kalau misalkan jangka panjangnya adalah bisnis gue bisa dijual. IPO gitu? Ya apapun itu bentuknya. Ada yang mau ngambil. Yang pertama itu adalah kan gue mesti bikin bisnis itu layak jual atau layak, ya misalkan ternyata mesti gue ubah adalah 1.000 subscriber pertama atau 1.000 atau nanti sampai berapa lah gitu kan. Ketika memang itu udah punya nilai jual, ya kalau gua sih ya, kalau ada yang mau beli udah gue lepas aja, ngapain gua urusin lagi. Dan lu ngembangin next business entah kayak gitu. Entah next bisnis atau gua mau pensiun ya suka-suka gua. Kalau bisa sih gua nggak perlu ngurusin bisnis lagi. Kan entah bisa mungkin dari situ sih duitnya mungkin entah bisa ditaruh ke properti atau nanti ditaruh ke saham yang dividen. Yang gue tertarik sih sebenarnya ketika memang bisa lihat bisnis-bisnis kecil yang itu punya potensial buat grow, terus di grow sih situ. Di growth. Oh iya. Jadi kalau lu tahu baca bukunya si Robert Kiyosaki, itu kan buku yang di fenomenal kemana-mana ya. Ya meskipun itu pro kontra, tapi gue ngeliat ada yang si kuadran I itu. Kuadran I itu yang gue pelatihin di situ adalah bukan soal dia dapetin duit dari dia invest portofolio kertas tok. I ya, bukan E ya. I, investor. Investor. Kadang-kadang kan mungkin kita berpikir oke, sebagai investor itu kita nyaruh saham di mana-mana gitu. Nah, yang gue lihat itu adalah bikin duit lu bekerja itu adalah mungkin kita bisa naruh ke sebuah sesuatu yang nanti ujungnya capital gain. Jadi misalkan ditaruh di situ ada kenaikan, itu dapat masuk capital gainnya. Karena kalau misalkan dividen kita mesti punya duit ngendep berapa banyak gitu. Betul. 2019 kita hajar sama corona kan, dan akhirnya orang-orang pada mulai baru berpikiran bahwa digital marketing ini penting, dan akhirnya Facebook Ads mencuat, booming, IG Ads mencuat, booming, Google Ads dan yang lain, dan pokoknya banyak dah. Nah, ada saran nggak untuk teman-teman yang saat ini masih menjalankan bisnis konvensionalnya dan mau beralih ke digital marketing? Saran gue cuma apa ya? Mungkin satu sih yang mesti jadiin poin penting ya.
mungkin banyak ada slogan di mana-mana go digital. Betul. Tapi buat gue 4.0 kayak itu gitu bullshit sih. Karena Poinnya adalah gini, you don't need to go digital, you need to grow. Jadi even ketika lu memang mau pakai strategi digital, pastikan itu adalah strategi yang kira-kira oke, dengan gue pakai strategi ini gue grow-nya di mana. Karena kan kita mau grow, bukan soal just go digital. Kalau misalkan nih gue kasih case, lu tanpa go digital lu bisa grow, lu akan go digital nggak? enggak. Jadi bukan soal lu go digitalnya, tapi dengan lu go digital lu mau grow. Jadi poin yang biasanya gue tanam ini kalau gue ketemu sama teman-teman gue atau ketemu klien, ya don't just go digital, just grow. Kalau dengan digital itu bisa jadi tools untuk lu grow, do it gitu. Makanya kenapa bisnis gue juga di digital kan, karena memang bukan soal keren-kerenan, karena gue tahu nih kalau misalkan contoh gue nerima orderan bakso 1.000, bulan depan gue terima orderan bakso 10.000, itu kan artinya kan pasti gue ada nambah modal di situ gitu, nambah banyak hal gitu. Tapi kalau misalkan produknya ya bentuknya digital, itu kan kayak modal awalnya nggak ada lagi, mungkin gue tinggal nambah space server atau apa gitu. Betul. Jadi costnya bisa jadi lebih kecil. Jadi kayaknya deep juga ya, maksudnya digital marketing ya grow-nya dulu ya, bukan keren-kerenan berdigital marketing seperti itu ya. Ya karena yang gue temuin di luar banyak juga tuh yang ya bisnis gue udah Facebook Ads, CGS, tapi dari Facebook Ads mereka nggak dapetin apa-apa gitu, cuma sekedar iklan, cuma sekedar tahu dan bisa gitu. Gue banyak banget sih ketemu yang kayak gitu, bener banget tuh. Jadi yang penting adalah grow. Oke, keren. Menurut lu semua bisnis konvensional bisa digitalkan nggak sih, atau bisnis-bisnis tertentu aja? Jadi gini, dalam semua bisnis pasti ada aspek, kan kalau ngomongin bisnis itu kan aspeknya banyak ya. Nah, ada beberapa aspek yang mungkin di poin itu bisa didigitalisasi. Contoh misalkan bisnisnya adalah massage, gimana cara digitalisasinya? Iya juga ya. Masa orangnya jadi robot tetap aja gitu. Iya benar. Nah, aspek yang digitalisasinya apa? Marketingnya mungkin ya. Mungkin dari sisi marketingnya, dari sisi antrian orangnya, dari itu orang bisa ngeliat review, itu kan aspek yang didigitalisasinya di itu. Kalau misalkan di aspek operasionalnya ada yang bisa digitalisasi, ada yang enggak gitu. Iya. Oke. Berarti ya semua bisa digitalkan, tapi aspek-aspek tertentu aja ya. Aspek-aspek tertentu yang berpengaruh sama growth-nya dia. Dan ini adalah perkataan dari seorang digital marketing strategist ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngobrol-ngobrol nanti dengan Pak Rio, ini keren banget karena saya banyak belajar juga nih dari dia. Karena sama seperti waktu itu gue nanya, sebenarnya digital marketing itu kayak apa sih? Terus dia cuma jawab, ya marketing yang digital kan, gitu doang kan. Ya begitu. Iya benar. Dan kalau misalnya kita nggak paham dengan marketing yang konvensional, kita akan susah juga dengan mendigitalkan marketing. Jadi sebenarnya digital marketing itu bukan barang baru gitu. Bukan. Hanya marketing yang digitalkan gitu ya. Jadi konsep-konsep marketing itu benar-benar harus kita kuasain juga pada saat kita mau berbisnis gitu ya. Iya benar. Luar biasa banget nih Pak Rio nih. Oke, terima kasih nih untuk kedatangannya hari ini di Open BO Podcast ya. Terima kasih ya untuk waktunya ya. Oke. Thank you bro. Iya, siap. See you bro.